Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu penerapan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tentu kalau kita membahas secara tuntas, panjang lebar, durasi yang kita miliki tidak akan cukup. Maka saya mengambil beberapa poin-poin saja untuk kita sama-sama merenungkan malam hari ini. Izinkan saya untuk men-share screen dulu. Jadi renungan firman Tuhan untuk Agape Men's Community, penerapan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saudara-saudara, untuk mendahului renungan kita akan baca di dalam kitab Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua, dan pasal 4 ayat yang ke-17. Ayat 1, pasal yang ketiga ayat 1 dan 2, supaya melengkapi. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian dalam pasal yang keempat ayat yang ke-17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan Allah atau ini agak sebentar. Atau kerajaan sorga ini, kita akan nanti juga melihat ada dua istilah yang sepertinya berlainan, kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Kita akan jumpai itu. Ini merupakan intisari pengajaran Tuhan Yesus sebagaimana yang dicatat dalam Injil Sinoptik. Jadi Injil Sinoptik itu ada 3, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Jadi kalau ada 4 Injil, 3 termasuk dalam Sinoptik, dan 1 lagi itu merupakan Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara, di dalam intisari pengajaran ini, yang menjadi topik pemberitaan daripada Tuhan Yesus pertama kali ini, kita mau lihat dulu seperti apa sih kerajaan Allah itu, supaya kita dapat memahami selanjutnya. Kerajaan Allah itu dalam arti umumnya, kerajaan yang didirikan di dalam hati, seperti yang Yesus beritahukan kepada orang Farisi. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi ketika mereka bertanya, tunjukkan kerajaan itu, nah Tuhan Yesus menjawab bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Dan kerajaan yang didirikan di dalam dunia dan ada kerajaan di sorga yang diperintah oleh Allah. Jadi dalam kita memahami tentang kerajaan Allah ini, ada kerajaan yang didirikan di dalam dunia, nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa. Dan ada kerajaan di sorga yang diperintah oleh Allah. Kembali kita lihat, istilah kerajaan Allah ini kita dapati di dalam kitab Injil Markus dan kitab Injil Lukas, yaitu pemerintahan Allah secara rohani yang telah datang. Karena Yesus yang
diutus oleh Allah masuk ke dalam dunia sebagai juru selamat ini, dialah yang akan nanti memerintah sebagai raja di dalam kerajaan Allah ini. Dan ini sudah jauh hari sebelumnya, setelah beberapa waktu kelahiran Yesus, itu terendus ya, orang Jakarta bilang terendus, tercium oleh orang-orang Majus. Maka orang Majus dengan segala kepandaiannya, ketika dia datang ke Yerusalem, dia menghadap kepada Herodes, dia bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi sudah tercium akan hadir seorang raja. Nah, itu sebabnya ditanyakan kepada mereka. Nah, inilah pemerintahan Allah secara rohani yang telah datang. Istilah kerajaan Allah itu dalam kitab Injil Markus dan kitab Injil Lukas, atau dalam bahasa Yunaninya Basileia Theo, pemerintahan Allah secara rohani yang telah datang. Lalu kemudian juga kita mendapati di dalam kitab Injil Matius tadi dalam pembacaan kita, kerajaan surga, atau dalam bahasa Yunaninya Basileia Auranon, adalah pemerintahan Allah secara lahiriah yang akan datang. Jadi ada dua di sini pengertian yang ditulis di dalam kitab Injil Markus dan Lukas adalah pemerintahan Allah secara rohani yang telah datang, telah ada di tengah-tengah manusia. Sejak Yesus datang lahir di dalam dunia, maka di situ dinyatakan bahwa pemerintahan Allah secara rohani telah datang. Tetapi kerajaan sorga adalah pemerintahan secara lahiriah yang akan datang. Dan ini masih bersifat eskatologis, artinya masa yang akan datang. Saudara-saudara, memang kita melihat dalam istilah ini memiliki kesamaan. Pemerintahan yang memerintah dan rajanya adalah pribadi yang sama. Dialah raja yang ditetapkan oleh Allah untuk menduduki singgasana Daud, sehingga pada waktu Yesus naik ke sorga, dinubuatkan dari masa perjanjian lama sampai ke masa perjanjian baru, ia naik ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Allah. Ya tentu dalam hal ini kita sudah memahami semua bahwa bukan berarti di sorga itu ada dua tahta. Tidak. Maksud sebelah kanan Allah itu ini berbicara dari hal tempat di mana Allah berhadirat di Yerusalem, maka di sebelah kanannya itu adalah kerajaan, istana Daud, tempat di mana Daud akan bersinggasana di situ. Jadi kalau ketika Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, dialah yang menempati posisi kerajaan Daud sebagai raja, tentu saja raja yang berbeda dari raja-raja Israel yang sebelumnya. Raja ini adalah raja yang tidak berkesudahan, raja yang kekal, raja yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi inilah pemerintahan Allah secara lahiriah yang akan datang. Kalau sekarang kita dapati pemerintahan Allah secara rohani yang telah datang, ini juga kita sudah rasakan auranya atau keadaannya, suasananya kita bisa merasakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dia memerintah hidup kita, bagaimana dia berkehendak atas hidup kita, seperti yang selalu kita doakan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kita meminta kehendak Tuhan, otoritas Tuhan atas kehidupan kita. Jadi inilah yang disebut dengan kerajaan Allah atau kerajaan sorga.
supaya kita bisa memahami kerajaan Allah itu seperti apa, ya seperti ini. Yaitu kerajaan Allah itu menunjuk kepada pemerintahan Allah secara rohani yang telah datang. Kerajaan sorga menunjuk kepada pemerintahan Allah secara lahiriah yang akan datang. Lalu sekarang kita melihat prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, tentu kalau mau diuraikan secara panjang lebar, itu bisa saja. Tapi saya mengambil 2 poin dalam intisari daripada pemberitaan Yesus. Yang pertama adalah pertobatan. Karena apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu sangat sinkron sekali dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Yang tadi menyatakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, jadi bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, saudara-saudara, ini hal yang sangat prinsip di dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Bertobat. Jadi bertobat ini kalau menurut saya, ini bukan sekedar kita menyesal. Ya, ketika kita berbuat salah atau berbuat dosa, oleh karena kita tidak tepat sesuai dengan apa yang Allah mau, lalu kemudian kita menyesal. Bertobat bukan sekedar menyesal, tetapi bertobat, ya, dari kata metanoia itu artinya ada perubahan pikiran yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Kita melihat satu cerita klasik di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 tentang anak yang hilang. Ketika dia sudah dalam keadaan terpuruk, sudah dalam keadaan susah, yang diceritakan sampai begitu miris hati kita, ngenes ya, sampai begitu ngenes, sampai dia saking laparnya mau makan ampas makanan babi saja tidak diperbolehkan. Nah, dalam situasi seperti begitu itu kemudian dia ingat. Ya, dia mulai berpikir bahwa dalam rumah bapakku tuh banyak orang yang bekerja. Banyak budak-budak, banyak pelayan-pelayan. Tetapi tidak satu pun di antara mereka yang kelaparan, tidak satu pun di antara mereka yang sampai hidupnya, orang Jakarta bilang ngeblangsak, ya, sampai begitu parah seperti itu. Ini baru tindakan penyesalan. Aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini namanya penyesalan. Dia sudah keluar jauh dari persekutuan dengan Bapaknya, sudah melangkah terlalu jauh dengan memboroskan semua-muanya sampai tidak bersisa lagi. Nah, ini baru penyesalan. Tetapi kemudian dia melanjutkan penyesalan itu dengan tindakan, aku akan kembali kepada Bapa. Ya, ada satu perubahan pikiran, kembali kepada Bapa. Dan di sana nanti aku akan minta supaya aku tidak perlu dianggap anak lagi lah. Jadikan saja sebagai seorang pelayan. Yang penting, ya, pokoknya kembali. Jadi arti secara umum daripada pertobatan itu adalah berpaling dari dosa, berbalik kepada Allah. Jadi bukan saja menyesal, tapi ada satu perubahan dari pikiran, lalu kemudian balik. Artinya perjalanan kita itu kita arahkan kepada Allah. Ya, sekarang bukan lagi kepada dosa, tetapi kepada Allah. Dan ini yang banyak diajarkan oleh para rasul di dalam surat-suratnya, khususnya Rasul Paulus, ya begitu sangat mendetail sekali mengupas tentang hal pertobatan ini. Tetapi kita melihat inilah berita yang pertama kali dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ingat saudara, tanpa pertobatan tidak akan mendapatkan pengampunan.
Jadi kalau sekedar menyesal saja ya belum jaminan. Dan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi prinsip ini bertobat. Ya. Jadi sekali lagi prinsip yang pertama adalah bertobat. Kita lihat prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah kelahiran baru. Ada satu peristiwa di tengah malam buta. Seorang guru besar, anggota Sanhedrin yang bernama Nikodemus, kalau dia datang kepada Yesus pada malam itu, tentu kalau dia bertanya atau datang kepada Yesus pada waktu siang, jatuh wibawanya, ya, jatuh wibawa dia. Jadi dia datang pada waktu malam, orang tidak ada yang lihat dia. Pokoknya apa yang dia ingin tanyakan di situ sebagaimana yang ditulis oleh Yohanes di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ya, dalam PowerPoint ini untuk menghemat tempat memang saya sengaja tidak menulis ayat-ayatnya, sebab saya tahu ayat-ayat yang akan atau yang menjadi referensi ini sudah kita tahu semuanya, karena ini merupakan suatu prinsip-prinsip yang tidak asing lagi bagi kekristenan. Nikodemus bertanya kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lalu kemudian saya melompat ke ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi, kelahiran baru atau lahir baru ini merupakan juga hal yang sangat prinsip. Tentu nanti kalau mau dijabarkan lagi itu ada sub-subnya, bisa saja, ya, tergantung dari durasi yang kita punya. Tapi karena durasi yang begitu singkat, kita melihat di sini beberapa poin ini saja. Kelahiran baru, ya, saudara-saudara, tentu kita harus juga mengetahui ya bahwa Nikodemus memanggil Yesus itu Rabi ini bukan abal-abal ya. Karena sekarang lagi sedang banyak ini yang abal-abal bertebaran di mana-mana. Maka Yesus ini bukan rabi yang abal-abal. Berarti dia memiliki akreditasi ya, memiliki sertifikat sebagai seorang rabi, diakui sebagai rabi. Artinya orang yang memiliki pandangan yang betul-betul mengerti tentang hukum-hukum Taurat atau keimanan di dalam Yudaisme. Oleh sebab itu ketika dia datang ditanya bagaimana seseorang itu dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Yesus menjawab, kalau tidak dilahirkan kembali dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini prinsip saudara, kelahiran baru. Jadi langkah pertama itu bertobat dulu. Tidak boleh dibalik. Lahir baru dulu nanti baru bertobat. Ini seringkali kita melihat terjadi kekeliruan. Ya, ketika seorang belum lahir baru, belum bertobat, dia sudah dianggap lahir baru. Sehingga melihat juga setelah bertobat masih tetap di dalam dia berkajang kepada dosa-dosanya. Dia sudah bertobat, mengarahkan hidupnya kepada Allah, baru kemudian dia mengalami lahir baru. Sebab kelahiran baru adalah anugerah Allah yang diterima oleh manusia, dan manusia dapat menjadi lebih dekat kepada Allah oleh kelahiran baru ini. Sebab lewat kelahiran baru,
maka dia memperoleh kuasa, memperoleh hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ketika dia sudah menjadi anak-anak Allah, maka hubungan menjadi lebih dekat dengan Allah. Maka tidak heran kalau kita, ketika kita berdoa, menyebut Allah itu sebagai Bapa. Sebagai Bapa yang kita tinggikan, Bapa yang daripadanya bersumber segala sesuatu. Antara anak dengan Bapa itu kan dekat sekali hubungannya. Nah, di dalam taraf kelahiran baru ini, kita sudah menjadi dekat, ya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita sudah dikatakan hidup baru. Sudah menjadi hidup baru, sudah menjadi ciptaan baru, karena di dalam Yesus Kristus. Kalau belum, ya belum lahir baru. Ya jangan-jangan bertobat saja pun tidak. Saya masih ingat, saudara, ada seorang hamba Tuhan senior, dia berkata, jangan heran kalau di dalam gereja ini banyak yang seperti orang in the cost, seperti tamu. Ya senang dengar nyanyian, senang dengar khotbah, tetapi hidupnya dari tahun ke tahun tidak mengalami pertobatan, otomatis juga dia tidak pernah mengalami anugerah Allah dalam kelahiran baru. Dan ini sangat disayangkan sekali model seperti begini. Ya. Jadi yang penting pokoknya kalau di gereja mah nangis. Ya. Di Jakarta bilang nangis sampai gegerungan. Ya, orang udah bilang orang ini udah bertobat sekali, tidak, Saudara. Ya. Tidak. Jangan kita percaya jangan sembarang percaya dengan air mata. Tetapi lihatlah, harus kita dapat menunjukkan buah-buah pertobatan, ya. Jadi itu yang Tuhan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, di dalam prinsip ini, maka kita mau menerapkan sekarang prinsip kerajaan ini. Pertobatan, hidup dalam pertobatan dan kelahiran baru ini akan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, penerapan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kita pertama melihat prinsip daripada prinsip kerajaan Allah yang harus diterapkan adalah saudara dan saya harus menjadi terang. Terang ini oleh karena kita sudah mengalami perubahan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi faktor-faktor yang tadi dijelaskan dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, ini kita sudah lihat pada bagian-bagian yang pertama. Ya, ada kerajaan di situ, ada satu imamat pelayanan yang terkontrol, ya, satu bangsa yang kudus, yang sudah mengalami kelahiran baru, menjadi milik kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dalam penerapan ini adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi menjadi terang ini oleh karena kita sudah pertama, ya, sudah menerima terang. Karena terang itu harus kita artikan bahwa kita sebagai warga surga harus menjadi pembawa berita dengan terang yang jelas tentang keberadaan dan kebenaran firman Allah. Tapi nomor satu menerima terang dulu. Ya, menerima terang itu sama dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang dulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Dulu tidak dikasihani, sekarang sudah dikasihani. Ini menerima terang. Karena Yesus itu terang, ya. Lalu kemudian hidup di dalam terang. Ketika kita hidup di dalam terang, hidup di dalam Yesus. Dan Rasul Paulus senang sekali mempergunakan perkataan dalam Kristus. Dalam Yesus Kristus.
Berulang-ulang kali dalam suratan-suratannya itu dia menyatakan bahwa dalam Kristus kita sudah dipilih Allah, dalam Kristus kini dan seterusnya. Jadi hidup di dalam terang. Tentu ini penjabarannya. Misalnya kita mau ambil meluaskan lagi penjabaran itu, bagaimana orang yang hidup dalam terang ini. Ya, hidup dalam terang itu meninggalkan perbuatan gelap. Karena perbuatan gelap itu telah nyata begini-begini. Tapi terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan begitu. Ya, jadi hidup di dalam terang. Tidak keluar daripada terang itu sendiri. Baru sesudah itu kita bisa menjadi terang. Dalam menjadi terang ini, kita juga mengaplikasikan tugas ketiga daripada gereja, yaitu bersaksi, marturia, bersaksi, menjadi saksi Tuhan. Bagaimana mungkin kalau masih dalam kegelapan, kita bisa memberitakan terang, menjadi terang? Tentu tidak. Itu nanti sama dengan terang yang ditutup di bawah gantang, ya, ditutupi gantang, atau terang yang ditaruh di bawah kolong tempat tidur. Bukan seperti itu. Tapi terang itu harus terlihat jelas, ditaruh pada tempatnya. Kalau dalam konteks orang Israel itu, terang itu harus ditaruh pada tempatnya, itu pada kaki Dian, ya, pada tempatnya. Supaya apa? Terang itu bisa menerangi hidupnya sendiri dulu. Ya, menerangi hidupnya sendiri dulu. Menerangi hidupnya supaya dia bisa mengerti kehendak Allah, mengerti firman Allah, dia teriluminasi, dicerahkan pemikirannya dalam terang itu. Lalu kemudian terang itu bukan saja dinikmati oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh keluarganya. Menjadi kesaksian bagaimana pribadi ini di tengah keluarganya. Ya, saudara-saudara, boleh juga kita katakan, bisa nggak dia menjadi berkat di tengah keluarganya? Apalagi ketika beberapa kali kita mendengar pemaparan daripada hamba-hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu, sejak saya mulai bergabung, kita melihat bagaimana itu penerapan kita sebagai pria di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak ada terang bagaimana? Gelap, saudara. Ya, gelap. Satu kali di dekat rumah saya, masuk ke gang rumah saya itu, lampu jalannya mati. Ya, lampu jalan mati. Tidak bisa terlihat apa-apa. Bagaimana kalau ada lampu yang tidak ada terangnya bisa menerangi? Kalau bisa menerangi diri sendiri saja tidak bisa kok. Kita meraba-raba di dalam kegelapan. Keluarga juga gelap. Tetapi kalau menjadi terang, kalau kita hidup di dalam terang, kita bisa menerangi diri kita sendiri sehingga terlihat dengan jelas, ya, bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan, bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, itu menjadi terang, menjadi berkat. Saudara-saudara, kalau sudah demikian, ini terang ini bukan saja untuk diri sendiri, juga bukan untuk keluarga, tapi juga untuk orang lain. Orang lain melihat. Ya. Saya berpikir ini memang harus menjadi satu sifat yang harus kita terapkan, ya, atau prinsip yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Prinsip kerajaan Allah yang harus diterapkan. Kita menjadi terang, menjadi kesaksian. Karena tugas yang tadi dikatakan di dalam suratan Petrus tadi itu adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini perbuatan yang besar ini kan luas. Pasti saudara sudah bisa memahami apa itu yang dimaksud perbuatan Allah yang besar. Dia selamatkan hidup kita. Dia pilih kita menjadi anak-anaknya. Dan bukan itu saja. Dia sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini yang menjadi pemberitaan kita. Kemudian kita melihat prinsip yang harus diterapkan yang kedua. Menjadi garam. Ya, karena memang cuma dua. Sesuai dengan Injil Matius pasal yang kedua cuma menjadi dua. Menjadi terang dunia dan menjadi garam. Garam adalah pemberi rasa. Ya, saya pernah bercerita kepada saudara, kalau saya
makan itu memang harus terasa ada rasa asinnya. Ya, jadi kadang-kadang kalau waktu dulu kemana-mana itu saya selalu bawa garam. Kenapa saudara? Kalau di satu tempat tidak ada garam atau tidak disediakan garam, saya sudah nggak ribut lagi, langsung memberikan ini. Karena dia memberi rasa. Kalau kurang garam saja juga tidak bagus, kelebihan garam juga tidak bagus, pokoknya pas lah. Maka ini dianalogikan bahwa manusia harus memberi rasa berupa pengaruh yang baik kepada manusia di sekitarnya, menjadi garam. Nah, silakan saudara pecahkan sifat-sifat garam apa selain memberi rasa, membuat rasa menjadi sedap, ya. Jangan seperti sayur yang kurang garam, karena kita orang yang normal, ya, pasti akan membutuhkan itu garam. Lalu kemudian garam itu dipakai juga untuk mengawetkan sehingga tidak menjadi cepat basi. Nah, beberapa kali saya membeli sambal cabai hijau di rumah makan Padang. Ya, saya suka sekali itu ya. Karena sampai di rumah dicicipi, aduh asin sekali. Asin sekali. Lalu baru kemudian saya jadi mengerti kenapa diberikan begitu ada rasa asinnya. Dia kan kadang-kadang dibikin panas berulang-ulang. Jadi tidak cepat basi. Ya, tapi tetap kalau keasinan juga nggak enak, saudara ya. Tidak enak. Jadi memberikan rasa, mengawetkan, dan lain-lainnya lagi. Memang disinilah kita melihat bahwa menjadi garam ini sangat penting buat kehidupan kita. Tapi kalau garam sudah tidak asin, nggak ada gunanya lagi. Selain dibuang, lalu kemudian diinjak-injak orang. Artinya hidup kita tidak berguna. Ada beberapa penggambaran dalam firman Allah hidup yang sudah tidak berguna. Garam yang sudah tidak asin. Lalu kemudian pelita yang tidak ada minyaknya. Ranting yang kering. Nah, ini kan model-model yang tidak ada gunanya lagi. Dibuang ke dapur api dan sebagainya. Jadi kalau kita menerapkan prinsip ini secara sederhana tentang terang dan menjadi garam ini, saya pikir kita sudah cukup lah. Tentu nanti ada, kalau kita mau jabarkan dalam segi moralitas, dalam segi etika, banyak sekali. Tapi waktu kita tidak cukup. Dan saya pikir ini sudah melewat 2 menit saya dari apa yang saya paparkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada host. Masih di mute, unmute dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Juli untuk firman Tuhan yang luar biasa, yang begitu jelas bagaimana tentang kerajaan Allah, ya, prinsip-prinsipnya dan penerapannya. Dan untuk saat ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak sekalian yang mungkin ingin bertanya kepada Bapak Pendeta Juli. Mungkin ada hal-hal yang tadi yang disampaikan kurang jelas, atau mungkin ada hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Juli Haryanto. Silakan. Yang akan memberikan pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Ya, biasanya ada lagu pujian sebelumnya karena waktu juga. Mungkin kita tidak ada lagu. Ya. Ini langsung aja. Barangkali ada yang mau nulis di chat silakan. Atau barangkali mau langsung bertanya secara verbal pun silakan. Oke, halo, selamat malam. Malam, Pak Bunhau. Silakan, Pak. Mau nanya. Jadi kesimpulannya kerajaan Allah sama dengan kerajaan surga ya? Iya, prinsipnya sama tadi. Jadi kalau kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah yang secara rohania dan telah datang. Jadi sudah ada. Maka kita sekarang secara rohani ini adalah warga kerajaan surga semuanya. Tetapi pemerintahan Allah secara lahiriah itu akan datang pada masa yang akan datang. Nah, ini yang sering di dalam doktrin yang kita pegang, ya, itu disebut dengan pada waktu kerajaan 1000 tahun, ya, kerajaan milenium,
ketika Tuhan Yesus menjadi raja di muka bumi ini. Itu mungkin perbedaannya saya tipis saja, tapi prinsipnya sih sama itu. Ya, sama pengistilahannya juga karena ketika dibilang kerajaan sorga, ini Matius ini kan seorang yang seorang pegawai pemerintah tadinya, pemungut cukai. Tentu dia tahu persis bahwa dalam masa pemerintahan atau kekaisaran Romawi itu tidak boleh ada raja lain. Kita lihat saja peristiwa di Bethlehem itu kan, ketika Herodes tahu bahwa ada raja yang baru lahir, ketika dia mendengar pemberitaan itu dari orang Majus, dia sudah langsung perintahkan secara secara absolut dia perintahkan supaya membunuh semua anak-anak laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun itu supaya dibunuh. Karena dia takut ada saingan. Apalagi di kekaisaran Romawi tidak boleh. Saudara tahu sendiri dalam pelajaran sejarah, kaisar-kaisar Romawi itu kalau ada saingan dia tidak segan-segan untuk membunuh. Jangankan orang lain, saudara kandung dibunuh, ibu kandungnya sendiri dibunuh. Ya, entahkah ditikam atau diracun. Jadi memakai istilah kerajaan sorga ini untuk meredam. Ya, walaupun nanti kita tujuannya akan kembali menegakkan takhta Daud. Ya, dalam pemerintahan yang kekal, yang tidak berkesudahan, yang tidak tergoyahkan. Karena Yesus itu dalam garis silsilahnya adalah keturunan Daud. Jadi sama sajalah prinsipnya begitu. Nah tadi kan kerajaan apa realnya kan nanti kan pada kerajaan 1000 tahun ya realnya. Ya. Nah dari situ kan dalam kerajaan 1000 tahun nggak ada banyak syarat-syaratnya. Nah ini kan di dalam dunia kan tadi kan menjadi terang, menjadi garam. Itu semua kan untuk keadaan sekarang ini di dalam dunia. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun mah itu udah nggak ada syarat-syarat lagi ya. Ya sudah hidup sama seperti ini, seperti kehendak Allah. Ya. Halo? Jadi sudah masuk dalam kategori orang yang memang sudah dilayakkan untuk masuk ke situ. Ya, silakan. Halo? Ya. Silakan kok. Halo? Ya, silakan. Lanjut. Ya, Pak Larmin mungkin. Pak Larmin mau menyampaikan sesuatu, Pak Larmin? Oke, baik. Pak Bunho, kira-kira udah cukup jelas? Wah, menghilang Pak Bunho. Ya. Masih aktif penjawabnya Joang. Oke, barangkali silakan mungkin Pak Beno mau bertanya nih, kelihatan Pak Beno. Silakan Pak Beno. Pak Juli, selamat malam Pak Juli. Malam Pak Beno. Apa kabarnya? Oi, baik saja. Baik saja. Pak Juli, ya. Saya mau bertanya ini prinsip-prinsip kerajaan Allah yang sudah dijelaskan Pak Juli kan katanya sudah datang ya. Ini relevansi dengan Matius 6 ayat 10 bagaimana Pak? Matius 6 ayat 10. Doa. Datanglah kerajaanmu. Berarti kerajaan belum datang Pak, kalau begitu ya. Ya, begini. Pada waktu Yesus mengajar itu, dia kan belum menyelesaikan karya Allah. Jadi dia masih dalam di dalam dunia ini untuk karya Allah dulu. Baru nanti setelah dia bangkit dan naik ke sorga, nah saat itulah kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah. Nah ini sudah menjadi raja dia. Tapi pada waktu dia di dalam dunia belum. Baru persiapan daripada kerajaan itu sendiri dulu. Nah persiapan kerajaan itu adalah juga sangat panjang waktunya. Jadi nomor satu yang Yesus harus kerjakan dalam mempersiapkan itu adalah dia menyelamatkan dulu. Menyelamatkan dulu. Jadi memang tidak bisa kita pisahkan itu dengan karya keselamatan. Baru setelah kita berkata Yesus naik ke sorga dan sekarang kita doa Bapa kami bukan berarti kerajaan itu
nanti disuruh datang lagi, tidak. Tetapi kita minta supaya Allah itu tetap berotoritas di dalam kehidupan kita, supaya dia tetap bertahta sebagai raja dalam kehidupan kita. Jadilah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan kerajaan belum datang, sudah datang. Tapi kita minta selalu itu otoritas di dalam diri kita setiap waktu. Kita kan harus berulang-ulang, tidak aja sekali saja. Kita minta itu supaya Tuhan memimpin hidup kita. Karena kita ini kan rapuh, Pak Beno. Iya, ya. Meleset sedikit, sudah tergelincir. Gelincir jatuh ya Pak. Jatuh. Jadi kalau kita minta dia terus berotoritas ini kan kita terus terpelihara kehidupan kita. Iya. Jadi begitu Pak Beno. Iya, ya. Bisa diterima Pak ini Pak. Bagus Pak. Oke, Tuhan berkati. Lalu, ini satu lagi Pak. Ya. Applying itu kan menerapkan tentunya seperti saat ini kan menerapkan protokol kesehatan, ada 3M. Nah ini menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, applying sama menerapkan dalam situasi saat ini Pak. Bagaimana nih Pak? Diterapkan atau menerapkan Pak? Atau ada sanksi lain Pak kalau tidak menerapkan ini? Ya, terima kasih Pak Juli. Begini, Karena bingung ya sedikit Pak Juli. Enggak. Kita menjadi terang, menjadi garam kan tidak harus ketemu muka. Lewat Zoom ini pun bisa, lewat WA sekarang bisa. Kan ada sarana-sarananya. Dan sekarang masalahnya kalau kita sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba kita datang di satu tempat di kerumunan begitu ya, kitanya tidak berhikmat Pak Beno. Kalau kita kena COVID nanti repot. Iya. Ya, dalam menerapkan itu kan banyak saja itu. Ya, bagaimana caranya kita aja dalam bertutur kata di WhatsApp grup misalnya atau di media sosial lainnya kan bisa saja. Iya. Itu menjadi garam, menjadi terang bisa di situ. Orang akan melihat di situ. Iya Pak. Memang lagi PSBB ini, kita tidak bisa kemana-mana, tapi bukan berarti menjadi terang dan menjadi garam itu berhenti. Tidak, terus. Kan kita tidak dibatasi sekarang. Ya, dengan alat yang ada di tangan kita seperti ini kan kita tidak dibatasi. Iya. Tetap menjadi terang. Mendoakan yang sakit. Ya. Saya bisa berdoa kepada jemaat yang sakit atau kepada anak-anak Tuhan yang sakit lewat video call itu ya. Kan itu menjadi berkat buat orang lain juga. Sama ya Pak nilainya Pak. Iya, bisa bertutur kata sehingga di Gorontalo bisa dengar. Betul. Kan saya juga bisa Papua bisa juga. Nah, ini kan satu penerapan juga. Ya, itu Pak Beno yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Boleh Pak. Terima kasih Pak. Silakan mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi? Menyambung dari pertanyaan Pak Beno. Pak Baren nih, kelihatannya Pak Baren. Silakan Pak Baren. Oh enggak. Pak Edi dari Karawang mungkin mau bertanya Pak Edi? Cukup jelas tadi ya. Baik. Silakan mungkin ada yang mau nambahkan? Bro Friendly? Bu Willy? Cukup jelas. Oke. Enggak ada lagi yang mau bertanya? Mas Aryadi? Cukup jelas ya. Itu Kobunhau udah masuk lagi, Man. Oh, Kobunhau. Mana Kobunhau? Kobunhau mau nambahkan lagi? Silakan. Maaf, tadi sinyalnya terputus. Oke, siap. Lanjut. Memang kata Pak Juli juga waktunya terbatas ya. Kan soalnya mungkin soal kerjaan ini akar berakar ya. Untuk menerangkannya. Karena saya juga udah sekian lama mempelajari, saya belum menemu akar kalau akar berakar itu kan dari atas, terus bercabang lagi, baru ketemunya bentuk seperti kayak gitu. Nggak tahu mungkin Pak Juli bisa membayangkan. Cuman sekarang kan jarang ya diterangkan soal kerjaan Allah sih gitu. Selama ini di khotbah jarang sedikit sekali. Kan di situ ada banyak perumpamaan semua mengarahkan kepada kerajaan Allah. Ada perumpamaan ini kerajaan Allah. Nah, mungkin gambaran secara kasarnya ya kalau
bicara dari atas ke bawah, akar-akarnya soal kerajaan Allah itu gimana? Oh ya banyak sekali Pak, banyak sekali. Seperti contohnya di di dalam pandangan dari salah satu gereja, dia menerapkan tentang pertobatan dan lahir baru untuk diterapkan dalam hidup ini, itu ada 12 macam itu. 12 langkah yang harus kan tidak mungkin menjelaskan satu-satu. Ya diantaranya misalnya mengakui dosa yang sudah diperbuat, menyingkirkan rasa marah, tinggalkan cara hidup lama, terus kemudian ubah perilaku, perbaiki masalah yang ditimbulkan dan sebagainya. Itu kalau kita mau jabarkan panjang-panjang, mungkin kalau andai kata suatu saat AMC ada kesempatan memanggil pakarnya itu bisa dalam webinar misalnya begitu, ya saya rasa itu lebih terperinci lagi. Karena dalam durasi waktu yang terbatas saja kita melihat, saya pikir ya sudah cukup gamblang itu. Kita bisa mengerti itu. Kita lihat nanti kerajaan Allah itu diumpamakan dengan apa, harta yang terpendam, kerajaan Allah seperti tuan yang pergi, dan banyak sekali itu apa yang terekam di situ. Tapi pada prinsipnya nanti kita melihat ya dua itu saja, menjadi terang, maksudnya menjadi kesaksian, menjadi garam, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Oh ya, terima kasih Pak Joli. Ya, terima kasih. Cukup jelas, Pak Bunhau? Ya, lanjut aja dulu. Oke, baik. Silakan, mungkin ada yang lain barangkali mau menambahkan dengan pertanyaan? Ya, sambil menunggu, mungkin sedikit pertanyaan dari saya, Pak Juli. Kalau tadi kerajaan Allah akan datang, ya secara fisik nanti akan datang ya, dengan kerajaan 1000 tahun. Apakah nanti juga sama pengertian akan disambung atau dilanjut dengan ketika tahta Allah bersama-sama ketika langit dan bumi yang baru, Pak Juli? Iya, itu perjalanan iman ya. Jadi kalau dalam doktrin gereja kita, doktrin GPPS itu sudah jelas sekali bahwa ketika kerajaan 1000 tahun damai itu pemerintahan Yesus di muka bumi ini nanti akan berlanjut itu sampai ke sorga. Akan berlanjut terus. Makanya kita sekarang ini mengikut terus saja lah sampai masuk di dalam kerajaan sorga. Itu saja ya. Jangan kita keluar dari barisan itulah pokoknya. Sekarang kita sudah di barisan ini ya, jangan kemana-mana kita. Tetap saja di barisan ini sebagai anak-anak kerajaan, sebagai warga kerajaan. Tetap akan nanti sampai di dalam kerajaan sorga. Tentu itu kan menjadi tujuan hidup kita sebenarnya sampai ke sana. Ya, tentu masuk ke dalam kerajaan sorganya ini oleh karena Yesus ya, bukan oleh karena apa yang kita lakukan. Jadi berkelanjutan lah. Oke, terima kasih Pak Juli. Oke, silakan. Ya. Barangkali ada yang mau menambahkan lagi? Pak Iwang, barangkali silakan. Cukup jelas. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebelum doa penutup, mungkin ada pengumuman-pengumuman dari Bro Haiki, silakan. Ya Bro. Ya, silakan Bro. Oke, makasih Bro Yusman. Puji Tuhan. Sebelumnya terima kasih juga buat Pak Juli buat kebenaran firman Tuhan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah yang saya dapatkan ya. Prinsip kerajaan Allah adalah gaya hidup orang Kristen, gaya hidup kerajaan Allah yang harus kita miliki untuk setiap kita orang-orang percaya, untuk bisa menjadi terang, untuk menjadi garam buat kehidupan kita di sekitar kita, di keluarga, ataupun di pelayanan kita. Makasih Pak Juli buat benaran firman Tuhannya, sangat memberkati sekali. Pengumuman mah nggak ada Bro, cuman ya ajak juga teman-teman, ajak juga rekan-rekan supaya bisa bergabung di Zoom ini, supaya kita sama-sama bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu aja Bro. Ingatin lagi, doain juga buat Ibu Gembala.
Mungkin itu aja, Bro. Makasih. Terima kasih, Bro Haiki. Sebelum pengumuman untuk AMC minggu depan atau Kamis depan, mungkin ada yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel. Silakan, Pak. Masih di mute, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Yus. Baik, silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Juli buat firman Tuhan yang boleh mencerahkan kita semua malam hari ini. Sama-sama kok, Daniel. Ya, mari kita ya terus untuk belajar oleh kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus yang menolong kita untuk kita terus belajar menerapkan prinsip-prinsip ini. Ya, tadi dikatakan terus saja kita di sini ya Pak Juli. Ya, sampai ya Tuhan, dia raja, segala raja yang sesungguhnya. Nah, dia raja itu ya sekarang kan apa? Ya kita sudah belajar dari beberapa minggu lalu, Christ in you. Ya, Yesus itu kan raja di atas segala raja. Dan dia ada dalam hati kita. Dia yang berdaulat, tentunya kalau dia raja, dia berdaulat, dia berotoritas, dia memerintah. Nah, saudara, saya percaya kalau kita mengikuti terus raja di atas segala raja yang memerintah, berdaulat, berotoritas dalam hidup kita, ya oleh kasih karunia-Nya dan pertolongan Roh Kudus, pasti kita akan dibawa terus sampai finishing well, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya kita akan mencapai garis akhir kalau kita menghidupi dan senantiasa mengizinkan Tuhan berotoritas dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Ya, mungkin untuk minggu depan itu akan dilayani oleh mungkin ada ininya. Posternya silakan Bro Andes ditampilkan. Nah, saudara. Nah, jadi minggu depan temanya walk by faith, not by sight. Jadi kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ya, saudara, kita percaya bahwa ketika kita memiliki iman, bukan dengan apa yang kita alami hari-hari ini, ya ke depan bukan, ya yang kita hadapi bukan semakin mudah, saudara. Ke depan ada banyak kesulitan, tantangan, karena firman Tuhan yang sudah mengatakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sangat-sangat sukar. Sebab itu kita memiliki iman. Ya, saudara, ya ajak-ajak teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti ibadah AMC ini dan pria-pria sejauh barat untuk bisa bergabung dalam Zoom meeting minggu depan. Ya, itu aja. Ya, saya kembalikan kepada Yusman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20:52, sudah cukup larut malam. Ya, saya rasa pertemuan ibadah kita pada malam hari ini cukup. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Juli Ardianto yang sudah membagikan firman yang luar biasa. Juga untuk Bapak Kaleb yang sudah memimpin pujian penyembahan. Sebentar kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita sama berdoa. Saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Paul Zaitun akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, merupakan anugerah dan kemurahan Tuhan, jikalau malam hari ini kami dapat berkumpul, para kaum pria, merupakan anugerah Tuhan semata-mata. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami, ya Tuhan. Dan terima kasih atas renungan firman-Mu yang sudah memotivasi kami sebagai kaum pria, supaya kami benar-benar menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan realitas kami di dalam dunia ini. Kami mau menjadi terang, kami mau menjadi garam di tengah-tengah dunia, supaya mereka melihat bahwa betapa Engkau begitu dahsyat, ya Tuhan. Memberkati seluruh kaum pria yang sudah hadir malam hari ini, usaha, pekerjaan, rumah tangga, ibadah maupun pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau jamah, yang susah Engkau hibur semuanya.
Sebentar kami berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan tetap menyertai kami sekalian. Terpuji namamu, terima kasih. Segala puja, puji hormat dan syukur, berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, amin. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam semuanya. Barangkali mau ngobrol-ngobrol dulu. Terima kasih. Zoom masih dibuka. Semuanya. Foto dulu ya Pak. Iya, foto dulu, foto. Dulu ya. Foto. Bagi 4 frame nih Pak ya. Ini frame 1 dulu. Siap, 1, 2, 3. Ya. Frame 2 videonya. Bro Eki udah? Udah bro. Mantap. Nah, siap. Sip. 1, 2, 3. Siap. Yang ketiga. Ini yang belum on Pak Haryadi. Pak Haryadi. Nah, sip. Kau bunuh. Oh, nggak bisa ya. Siap. 1, 2, 3. Frame keempat terakhir yang belum ada. Oke, udah lengkap. Siap. Belum. 1, 2, 3. Sip, mantap semua. Thank you bro. Salam Pak Markus. Terima kasih. Malam semuanya, Pak Yusman, Pak Juli, makasih. Mas Baren, Pak Terima kasih Markus, semua Pak Santoso, Juli. selamat Terima malam. kasih. Pak Daniel, Semuanya. semuanya selamat Pastor malam. Juli. Selamat malam. Cornelius. Pastor Paul. Ya, haleluya, puji Tuhan. Selamat beristirahat. Ya, amin, amin. Selamat tidur. Korori, selamat malam ya. Selamat malam ya, jaga kesehatan ya. Malam semuanya, puji Tuhan. Imun naikkan vitamin C. Terima kasih Pak Juli. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat kepercayaannya. Ya. Pak Nababan. Horas. Horas, semua Pak Horas. Amang. Pak Beno, Horas. Ya, good night, good night, good night. Metal geningan. Ada metal itu. Ya. Terima kasih. Selamat malam Pak Juli. Selamat malam. Terima kasih host. Terima kasih Pak Isman. Terima kasih Bro Andreas. Terima kasih Pak Daniel semua. Selamat malam Pak Teo. Pak Daniel, selamat malam. Malam ya. Malam Bro. Malam Pak Seng. Ya, Seng. malam. Ya Bro. Selimut jahit, selimut jahit. Selimut jahit. Selamat malam. Sampai minggu depan ya. Sampai Kamis depan, bukan minggu depan, Bro. Minggu depan lah. Kamis depan. Kamis depan saya mau ke laut. Kamis depan wanita jadi pemimpin pujian, Bro Beno. Selamat malam. Bro Mau ngagoler dulu. Selamat malam. Pemimpin pujian wanita. Siapa tacut? Wanita Piro. Berarti Bro Beno. Siapa tacut? Siapa tacut? Mas Bro. Siap lah, dulu tanggal mainnya. Ya. Duet ya. Tuh bisa goreng duetnya amburadul. Duetnya amburadul, nggak bener. Wes. Turu. Ya, Mas Dede. Ya, Pak Beno ditunggu minggu depan ya. Man, makasih Tuhan berkati. Iwan. Pak Roli. Mas Bro, Beno. Mas Bro. Ko Yusman. Siap. Mas, God bless. Wedang, Mas. Wedang jahe. Udang ronde. Ronde.
Nggak boleh ngumpul-ngumpul sekarang teh. Wedang ronde ajakan Pak Ketua, wedang ronde Cibadak. Cibadak. Bro. Ayo ke Cibadak wae. Jangan lupa. Jangan lupa Mi Oo. Yo. Wis. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Kita live ya. Selamat malam. Live ya. Pepoyan jahit, pepoyan. Siap, makasih. Pepoyan jahit. Siap. Mr. Yusman ya. Good night, Mr. Yusman. Have a nice dream. Mr. Yusman. Pintunya ditutup kok, Yusman. Ya tutup ya.